Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kita masih membahas di dalam bab banyak menuju kebaikan. Banyak jalan menuju kebaikan. Hadis yang ke-17. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apabila ada seseorang itu sakit atau sedang berpergian maka dicatat baginya amal perbuatan seperti yang biasa dikerjakan pada waktu ia tidak bepergian dan pada waktu ia sehat. Nah, Masya Allah nih ya. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang biasa mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Umpama begini ya, ada orang waktu sehat seperti bebuan pian nih, sehat Masya Allah, salat 5 waktu di masjid. Ada umpama di antara perubahan pian, Masya Allah, waktu sehat, salat 5 waktu di masjid, mengaji, belajar, mendengar, mengikuti pengajian. Ini waktu sehat nih. Begitu juga waktu tidak musafir, seperti bebuan pian tidak kemana-mana, salat 5 waktu di berjamaah. Ada pengajian di masjid, ikut pengajian di masjid. Kalau tidak ada orang pengajian, umpama baca Yasin, Waqiah, Tabarak, Ratib Haddad dan sebagainya. Nah ya, tiba-tiba seseorang ini atau bebuan pian ini umpama sakit. Maka ketika sakit itu umpama tidak bisa salat berjamaah. Atau musafir, ketika musafir tidak bisa
membaca amalan-amalan yang biasa dibaca, alias ketika sakit, ketika musafir, atau dengan kondisi yang lain lah. Sehingga amalan-amalan yang biasa dikerjakan itu tertinggal. Bagaimana? Jar Nabi, orang tersebut tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala dari amaliyah kebaikan yang dia kerjakan di waktu sehatnya atau di waktu tidak musafirnya. Buntung nih ya, Masya Allah nih, tiba-tiba bebuan pian ada yang musafir, tidak lagi ikut pengajian, atau tidak salat berjamaah karena musafir nih. Ketika seseorang tadi musafir lalu meninggalkan amaliyah itu, amaliyah yang baik-baik tadi ya, yang dia tidak musafir, maka ketika itu dia seperti dia mendapatkan pahala seperti amalan yang dia kerjakan waktu dia tidak musafir. Hukumnya aktif, jadi dicatat oleh malaikat. Sudahlah, itu dicatat pahala, bonus nih. Nyaman nggak lah? Tapi ingat, orang yang sudah biasa mengerjakan amaliyah tadi, sudah rutinan. Kalau seandainya sebelum sakit, waktu sehatnya memang kada suah salat berjamaah, waktu sehatnya, waktu kada musafirnya memang kada suah ikut pengajian, waktu sehatnya, waktu tidak musafirnya memang tidak pernah baca Yasin Tabarak Waqiah, tiba-tiba sakit, lalu aku kada bisa ke masjid. Nah, kenapa? Aku sakit. Orang bahari sehat kada ke masjid, apalagi sakit. Waktu sehat tuh nah, kada bisa ke masjid, lalu setelah sakit hendak ke masjid, apakah dapat pahala dia? Maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena waktu sehatnya dia memang biasa kada salat ke masjid. Jadi kalau seandainya sakit gara-gara sakit tidak ke masjid, ya sudah, kosong sama sekali. Ya, kosong sama sekali. Ini terkadang lah bubuhan ibu-ibu rancak betakun itu. Guru jarnya, ulun ini biasa baca Yasin, ulun biasanya baca ratib hadat, tapi waktu musafir ke Banjar atau kemana tertinggal surahan bacaan Yasin itu. Apakah dikodo bacaan Yasin itu? Biasanya ulun baca malam bang, boleh nggak dikodo siang? Jadi saking sidin ini rajinnya membaca amaliyah tadi Yasin Tabarak Waqiah, jadi seakan-akan itu amaliyah itu wajib terbaca. Kalau kada dibaca maka wajib dikodok gitu nah. Padahal kalau kada dikodok ada apa-apa juga. Bahkan Allah kata Nabi memberikan pahala seperti halnya dia membaca amaliyah tersebut di waktu sehat atau di waktu dia tidak musafir. Sama bebinian dan datang bulan sama. Pokoknya ini kan ini hadis umum ya. Maksud hadis umum ini perwakilan saja yang sakit atau yang musafir. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa masuk juga apa saja waktu udzur syar'i maksudnya ya, udzur syar'i. Seperti yang perempuan haid tadi, biasanya perempuan itu Masya Allah salat duha, salat witir, rajin aja. Waktu dia haid, jangankan nang sunah, nang wajib aja kada boleh, apalagi nang sunah. Berarti dia tetap mendapatkan pahala dengan meninggalkan amaliyah tersebut ketika dia haid. Maka dengan meninggalkan itu dia dapat pahala. Dicatat dia seperti halnya salat duha, salat witir, dan seperti juga mendapatkan pahala amaliyah yang dia kerjakan di waktu perempuan itu tidak haid. Udah dipaham lah. Tapi kalau bebinian ini memang waktu kada haidnya, waktu sehatnya memang kada suah mengaji, kada suah membaca Yasin, kada suah salat pun begitu juga, terkadang salat terkadang kada. Lalu dia haid. Nah, ketimbang pas dia haid kada salat, memang kada salat. Pas dia haid kada mengaji, apakah dapat pahala? Enggak. Kenapa? Karena memang waktu dia sehatnya
memang kada suah mengaji, kada suah salat duha dan sebagainya. Nah, jadi perwakilan sajalah nang sakit dan musafir ini. Ini sama seperti orang-orang yang bekerja, terutama bekerja di bidang sosial. Bidang sosial yang memerlukan bantuan dia, seperti umpama pemadam kebakaran. Biasa kan pemadam kebakaran itu terjadi biasanya parak subuh malam tuh kan ya. Nah, dia waktu itu umpama biasanya salat tahajud jam 3, tiba-tiba ada terjadi naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi terjadi kebakaran. Lalu dia nolong orang, tidak salat tahajud, tidak salat subuh umpama berjamaah. Apakah dia tetap dapat pahala? Oh iya. Kenapa? Karena sebelumnya memang biasa salat tahajud. Ya. Begitu juga umpama tim SAR, ya polisi-polisi ini musim bukan lagi ya, sudah masuk musim hujan nih. Tadi di Balikpapan ada puting beliung. Pohon jatuh, atap orang terbongkar banyak. Tim SAR datang, pohon jatuh di tengah jalan. Kalau kada ada tim SAR yang membantu ini, macet jalanan. Lalu datanglah tim SAR tadi, memotong pohon tadi, membersihkan jalanan tadi. Nah, kada salat maghrib berjamaah, ya, atau tertinggal amaliyah, bagaimana ini? Dia tetap dicatat oleh Allah seperti halnya dia mengerjakan amaliyah di waktu dia tidak ada gawian. Yani dia tetap seperti orang baca yasin, dia seperti orang yang tetap salat berjamaah dan lain sebagainya. Iya, salat wajib tetap ada. Maksudnya tadi kan gara-gara itu dia tidak berjamaah teman. Nah, kalau salat maghrib mah tetap wajib. Jangan mentang-mentang aku lagi sibuk kada salat maghrib. Ya, kalau kada bisa salat maghrib di waktunya gara-gara kondisi itu ya enggak apa-apa, tapi nanti wajib diqadha. Cuman qadhanya kada berdosa nih ya. Kada berdosa. Umpama ada orang kebakaran, pemadam kebakaran datang. Waktu adzan subuh datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata pemadam kebakaran, tunggu dululah, aku hendak salat berjamaah dulu di Masjid Nurul Yakin. Nunggu orangnya hayo kayum dulu. Ditinggalkannya menyemprot tadi, amuk manusia. Marah semua manusia. Sudah dalam kondisi seperti itu, kerjakan dulu tugasnya dia. Nyemprot dulu. Gara-gara itu umpama kada salat subuh, berdosa dia? Enggak, ada berdosa. Tetapi nanti wajib mengqadha. Kenapa dia kada berdosa? Karena ini dalam keadaan udzur syar'i. Mudah ya dipaham. Baik, kita lanjut hadis ke-18. An Jabirin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqatun rawahul Bukhari wa rawahu Muslimun min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, berkata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah. Nah, jadi jar Nabi ini hadis umum nih. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua apa saja yang dikatakan baik dalam pandangan syariatnya, maka itu termasuk sedekah. Pahala, ada pahalanya nih. Dikatakan baik dari pandangan syariat, dari pandangan agama. Walaupun itu mungkin orang yang tidak mengerti syariat atau yang tidak beragama itu mengatakan oh itu jelek.
Tapi kalau agama mengatakan itu baik, jadilah baik. Masa bodoh dengan ucapan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau agama menganggap itu tidak baik, walaupun orang lain beranggapan itu baik, tapi agama syariat mengatakan itu tidak baik, maka itu tidak baik sudah. Kalau dia tidak baik, bukan sedekah, bukan lagi pahala, tapi dosa. Ya, contoh nih ya, contoh. Makan umpama, agama kita itu menganjurkan, Nabi mengajarkan kalau habis makan menjilat jari. Makan ya, jilat jari. Ya. Makan apa namanya ini? Jar orang Banjar, langis, bersih. Bahkan pembuahan santri-santri kalau sekarang nggak tahu lah, kalau bahar itu nah habis makan di piring, tangan itu ambil air, cuci tangan di piring tadi, imbah itu airnya di piring dihirup lagi. Kenapa? Saking ingin mengamalkan sunnah Nabi. Kalau Nabi tadi kan jilatin, nah ini sudah jilat, siram, lalu ditaruh air kopokan tadi di piring, lalu diminum lagi. Nang basuhan baju ini baju masak, jangan baju mantap, sakit parut nanti. Nah jadikan kuah, dihirup lagi bajunya. Untuk apa? Supaya sisa-sisa nasi-nasi atau apa yang ada di piring itu dihirup, temakan semuanya. Mungkin sebagian orang mengatakan, ih rakus banget itu orang, kok makan dijilat-jilat tangannya. Masa bodoh dengan orang? Ya. Tapi ini dipandang oleh agama ma'ruf, ini adalah baik. Maka perbuatan baik itu dipandang syariat baik, maka jadilah sedekah, jadilah pahala. Walaupun ada sebagai joroknya makan begitu, apa makan begitu jadi. Nah sebaliknya, kalau agama kita, syariat kita mengajarkan itu tidak baik, walaupun orang itu menganggap baik, tapi agama kita melarang, agama kita itu menganggap tidak baik, maka itu bukan jadi sedekah, malahan bisa jadi dosa. Umpama agama kita itu melarang ibarat kata tabarruj. Tabarruj itu bergaya, berlebih-lebihan dalam penampilan seperti berpenampilan orang-orang jahiliyah. Ya, ini masuk tabarruj. Bagaimana contohnya? Contoh. Nah, lagi tren kah? Masih ada atau tidak ya? 5 tahun yang lalu tren banget nih. Apa itu gigi bebehel? Masih ada orang gigi bebehel tuh? Gigi nang bepagar. Bebehel gigi. Apa ini? Padahal giginya bagus saja. Tapi karena tren, dibehelnya. Dalam agama ini kurang baik, bahkan bisa menjadikan tabarruj. Arti tabarruj itu gaya dengan gaya orang jahiliyah, menyerupai orang-orang jahiliyah dulu, karena orang jahiliyah itu suka mengikir gigi. Nah, tren ngikutin dia. Apa ini? Walaupun orang mengatakan bagus ini, kalau agama mengatakan tidak bagus, bukan jadi pahala, bahkan bisa menjadi dosa. Apalagi betato. Kalau tahun 80-an kan kadawani orang betato. Ada Petrus kakak habis hilang. Kelihatan betato, datang Petrus, hilang, tinggal namanya aja. Tapi orang zaman sekarang banyaknya betato. Malahan tatonya bukan lagi di awak, sampai di mata ini ditatonya nah. Kelopak ini biji mata ditatonya. La ilaha illallah, gimana itu manusia? Seawakan betato. Keren. Ya, apalagi hebat. Tapi agama itu mengatakan tidak baik. Kalau agama mengatakan tidak baik, itu bukan ma'ruf, itu bukan kebaikan, tapi itu adalah kejahatan. Dan kalau kejahatan bisa mengandung dosa. Nah, jadi patokan ma'ruf tadi kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah
semua kebaikan itu sedekah adalah apa yang dipandang oleh syariat itu adalah baik, maka jadilah baik. Udah ya, dipaham? Lanjut ya. Hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Wa anhu. Wa anhu. Ini Sayyidina Jabir ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yagrisu garsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma surika minhu lahu sadaqatan wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan rawahu muslimun wa fi riwayatin lahu la yaghrisu al muslimu garsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa tayrun ya. Apa di situ? Syai'un. Oh, di sini tayrun. Sebenarnya tayrun ya. Ala kulli hal. Illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamati wa fi riwayatin. Nah, ini yang kedua ya. Lahu la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un. Nah, ini yang syai'un ya. Kita apa yang kedua? Illa kanat lahu sadaqatan wa rawayahu jami'an min riwayati Anasin radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan inilah terutama bebuan pian yang berisi tanah, berisi kebun, berisi sawah, berisi pekarangan. Nah, perhatikan ini. Kabar gembira untuk bebuan pian. Seorang muslim yang menanam tanaman, kemudian ia makan dari hasil tanaman itu, maka itu termasuk sedekah baginya. Nah, ada bebuan pian umpama menanam padi gunung kah, padi nang sawah kah, atau menanam pohon jambu kah, rambutan kah, durian kah, cempedak kah, apalagi manggis kah, elai kah, lahung kah, apa saja. Lahung itu kan adalah pohon hutan, durian hutan jar orang kita. Apalagi apa saja. Setelah itu berbuah, dipanen, dimakan, maka jar Nabi itu dianggap sedekah. Sedekah kemana? Sedekah ke diri kita sendiri. Dan Nabi itu masuk sedekah. Untuk apa? Sedekah baginya sendiri. Dia yang menanam, dia yang mau makan, artinya dia bersedekah untuk dirinya sendiri. Artinya yang kita makan itu enggak sia-sia, jadi pahala.
Nah itu, nih kamu nih pesantren nanam singkong, dijaga singkong tadi, jangan sampai datang sapi yang memakannya nanti. Ya, kamu nanam singkong, kemudian 3 bulan 4 bulan panen, nah bakar singkong tadi, dimakan, pahala enggak? Iya pahala. Kamu yang tanam, kamu yang panen, kamu yang makan, jar Nabi itu pahala, itu sedekah. Sedekah kemana? Sedekah kepada diri sendiri. Makanya jar ulama ya, walaupun ada beda pendapat ya, apa yang paling afdal gawian? Harta apa yang paling mulia? Nah, kalau yang sepakat para ulama, yang nomor 1 adalah harta ghanimah. Harta ghanimah ini harta rampasan perang. Ada orang perang melawan orang kafir, perang apa namanya, sabilillah, asli sabilillah ya, bukan perang politik. Kemudian kalau orang kafir tadi dapat hartanya dirampas sama orang Islam, maka kata ulama itu adalah nomor 1 harta yang paling halal di muka bumi. Nah setelah itu apa lagi? Nah setelah itu di sini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan pertanian, ada yang mengatakan perdagangan. Tapi ada juga yang ketiga mengatakan peternakan. Peternakan. Nah intinya walaupun ada beda-beda pendapat, semua gawian tadi, perkebunan, Nabi pernah berkebun. Apalagi peternakan, Nabi pernah beternak. Berdagang, Nabi pernah berdagang. Ini adalah hasil jeripayah gawian sendiri. Jadi kalau kita seandainya bekerja dagang atau bertani atau beternak ya, lalu dapat hasilnya, lalu kita gunakan hasil tadi itu untuk makan kita sendiri, apalagi anak bini kita berikan makan, ya Rasulullah itu sedekah. Bersedekah lawan diri sendiri, bersedekah kepada anak bini, wah itu lebih besar lagi pahalanya. Mudah dipaham lah. Dan apapun yang dicuri dari tanaman itu, maka itu termasuk sedekah baginya. Kita menanam pohon mangga, menanam pohon durian, rambutan dan sebagainya, berbuah dia. Tiba-tiba ada orang datang mencuri buah kita tadi, kada sarik-sarik, ya ambil dah, tidak apa-apa dah. Apa itu? Sedekah kita, sedekah kepada maling. Jadi maling pun ambil itu sedekah. Yang kita tahu kah atau yang kita kada tahu kah, relakan aja sudah. Nah, kalau pemamai ya boleh aja kan haknya. Cuman ibarat kata kalau kada pemamai, masya Allah, hilang nih. Buah-buahan tadi diambil lawan orang, itu dianggap sedekah. Nih apa? Guru siapa sini? Biasanya apa? Guru Barkarti. Nang 2 minggu nang lalu jar sini. Aku ada jar sini pada isi tanah di Amburawang situ. Apa isinya Guru? Macam-macam aja, durian, cepedak, macam-macam aja. Cuman kada suah juga diambil. Siapa nang hendak ambil aja situ. Asal dimakan. Ya, nah sidin pada demikian. Ada orang lewat, ambil cempedaknya, ada lewat, ambil duriannya, ambil aja. Halal. Bepadakah kada bepadah, maka itu sedekah bagi sidin. Masya Allah nih ya. Jadi yang punya tanaman diambil orang, berdiam-diam aja sudah jadi pahala itu ya. Masya Allah. Apalagi serta bila hasil tanaman itu, mana tadi ya, mana ya? Nah, serta bila hasil tanaman itu diambil orang, maka itu juga termasuk sedekah baginya. Ya, riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, seorang muslim yang menanam tanaman, kemudian hasil tanaman itu dimakan oleh manusia. Nah, anak cucu bini siapa aja boleh makan ya. Atau binatang nang makan tupai. Nah, sudah berbuah pengarahnya durian dimakan tupai. Nah, dimakan burung. Sudah hendak panen nih padi, tiba-tiba datang burung. Atau datang hama, atau datang apakah? Tikus kah? Babi kah? Babi kepala hitam pulang. Ya, alias manusia maupun burung.
maupun buruk, maka itu merupakan sedekah baginya sampai hari kiamat. Itu tuh orang bahari, kai kita. Oh kai, apa yang pian tanam? Durian, rambutan, cempedak. Kira-kira sawah panen pian? Kata Sidin, ini pohon bukan untuk aku. Ini pohon buah nanti untuk anak cucuku. Aku menanam ini bukan untuk aku, tapi aku menanam untuk orang-orang yang sesudahku. Siapapun boleh mengambil. Masya Allah, itu sedekah tuh nah. Sampai kapan jar Nabi? Sampai hari kiamat. Selama pohon itu masih ada, selama pohon itu berbuah, dimakan oleh siapapun juga, jadi sedekah. Itu jar Nabi sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain dikatakan pula seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih, ya, nanam padi bahasa kitanya lah, tanam benih. Kemudian hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia atau binatang maupun sesuatu yang lain. Apa tadi ya? Hama, belalang, apalagi kutu, gagal panen nih. Gagal panen. Apapun juga, maka itu merupakan sedekah baginya. Semua hadis ini riwayatkan oleh Sayyidina Anas. Nah, jadi beruntung bebuan pian ya, bisi tanah nih. Jadi kalau bisi tanah, tanami pohon tadi. Tanami tanah tadi apa? Pohon apakah? Kalau bisa nang berbuah-buah, dimakan burung, dimakan tupai, dimakan apa aja, maka itu sedekah bagi kita. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, buntung tuh. Makanya orang Bahari, masya Allah orang Bahari itu ya, rumah ganal, tanah luas, kebunnya banyak, masya Allah. Sedekahnya Sidin tuh kada berhenti-hentian sampai hari kiamat. Nah, tapi kalau zaman sekarang nih, dibagi meninggal Sidin, dibagi-bagi lawan anak, di kapling-kaplingannya selesai sudah. Habis sudah. Sidin mah harap kalau bisa jangan dijual tanah tadi, makanya tanah warisan diwakafkan aja jar Sidin sampai hari kiamat, masya Allah. Apalagi diwakafkan untuk pesantren, untuk masjid. Kemudian di pesantren tadi, di masjid tadi ada pohon buahnya, ada sumurnya, ada airnya, ada ternaknya. Subhanallah, lengkap berataan di situ. Pahala kada habis-habisan sampai hari kiamat. Tuh kalian di pesantren, ada sapi, ulun nukarkan sapi, pelihara kekanakan, beternak sapi, 6 ikung. Mana? Maka ada ngarannya kayak, ada ngarannya Susi Agustina, ada ngarannya siapa lagi? Raju, ngaran-ngarannya macam-macam sapi. Pon? Pohon madu, belajar kekanakan, belajar beternak lebah, beternak sapi, menanam pohon ini, nanam pohon itu, sedekah ya. Pun memberi makan sapi. Nah, ala kulli hal seperti itulah. Baik, cukup sekian dulu, insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Ulun insyaallah hari Jumat berangkat membawa rombongan, tanggal 2 berangkat, insyaallah kembali tanggal 16. Berangkat tanggal 2 Februari, kembali tanggal 16 Februari. Kurang lebih 15 hari meninggalkan Balikpapan. Kalau tidak ada halangan nanti insyaallah berangkat lagi di akhir Ramadan kalau tidak ada halangan. Nah, siapa tahu ada yang berminat ingin berumrah, maka kami siap menerima dan membantu niat para jamaah. Harganya 32 juta dari Balikpapan. Kalau bulan Ramadan harganya berbeda, agak mahal karena kan Lailatul Qadar.
Yang hendak berhaji kita buka harga 195 juta. Di tempat lain sudah 300 bahkan lebih dari 300 juta. Kita masih membuka 195 juta langsung berangkat. Nah, seperti itu. Kemudian di pesantren kami juga membuka pendaftaran santri baru, ula usta ulia tingkat SD, SMP, SMA, semuanya lengkap, ijazahnya lengkap. Bahkan anak santri kami sudah ada yang kuliah kemana-mana. Insya Allah nanti akhir April ya, atau masuk bulan Mei kami akan memberangkatkan 4 santri kami ke Hadramaut ya, sekolah di Hadramaut. Jadi lulus sekolah di sana. Nah, kemudian ada juga nanti yang dapat beasiswa ke Jakarta. Jadi ada yang ke Hadramaut, ada juga yang ke Jakarta. Nah, jadi siapa yang berminat menyekolahkan anaknya kita terima dari umur 7 tahun. Tapi ingat, kalau mau sekolah di pesantren itu niat mau jadi ulama. Cuman kebanyakan orang ini menyekolahkan anak di pesantren sudah anaknya nakal luar biasa, sudah merokok, sudah upacaraan, sudah kada sanggup lagi orang tuanya, hanya disekolahkan ke pesantren. Ketika di pesantren, mahaur di pesantren. Jangan begitu. Anak-anak begitu jangan disekolahkan ke pesantren. Kasihan, buang-buang uang, buang tenaga. Yang pintar, yang kira-kira mau jadi ulama nih, nah, sekolahkan di pesantren. Ya, bangga kita dapat 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita berangkatkan ke Hadramaut nanti insyaallah. Pulang jadi ulama insyaallah. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.